atau tumpul dari yang dibentuk antara dua vektor jika diketahui dua komponen dari kedua vektor tersebut. Nah, sekarang kita coba pada soal yang lebih sedikit lebih kompleks. Bagaimana kita mendapatkan sudut antara dua vektor. Jika saya punya sebuah kubus, anggaplah, mungkin gambarnya kurang pas, tapi silakan dianggap ini kubus, di mana kubus itu semua sisi-sisinya adalah sama. Mungkin gambarnya kurang pas. Kita tahu bahwa semua kubus itu memiliki diagonal ruang. Nah, anggaplah diagonal ruang kubus ini adalah yang saya beri sebuah warna pink. Nah, yang harus kita selesaikan di sini adalah dapatkan berapakah sudut yang dibangun atau yang dibentuk antara diagonal ruang kubus dengan salah satu rusuknya. Maka di sini kita bisa memungkinkan 3 buah rusuk, bisa 6 buah rusuk bisa rusuk yang di sini, atau rusuk yang berada di sini, atau rusuk yang berada di sini. Maka tentunya kita ambil salah satu akan memberikan hasil yang sama dengan rusuk-rusuk yang lainnya. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan konsep sudut yang dibangun antara dua vektor, maka pertama kubus ini akan saya bawa ke ruang koordinat 3 dimensi. Maka di sini pertama akan saya gambarkan sebuah ruang koordinat dari 3 dimensi, yaitu dari X, Y, dan Z. Akan saya gambarkan menggunakan warna biru di sini. Kita gambar. Kemudian diagonal ruangnya kita anggap adalah sebuah vektor yang pangkalnya berada pada titik asal atau 0,0 dengan ujungnya berada di sini, di salah satu sudut dari kubus. Nah, maka dari permasalahan yang pertama kita bawa ke permasalahan yang sudah disesuaikan dengan bidang koordinat adalah, maka sekarang adalah dapatkan sudut yang dibentuk antara vektor yang misalnya saya ini beri nama sebagai vektor U, antara vektor U dengan vektor V, di mana V sekarang kita ambil adalah rusuk yang bersesuaian atau yang berada pada garis koordinat X. Ini adalah V. Dapatkan sudut yang dibentuk atau dibangun antara U dan V. Maka untuk mendapatkan theta, kita akan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari, yaitu cos theta adalah U dot V dibagi dengan norm U dikali dengan norm V. Sesederhana ini. Tapi permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita mendapatkan komponen dari U dan V. Maka sebelum itu, kita anggap bahwa panjang rusuk dari kubus ini adalah sepanjang K. Karena semua punya sisi yang sama panjang, maka jika di sini K, di sini juga K, dan di sini juga K. Sehingga ujung dari vektor U ini akan berada pada K, K. Sehingga akan kita peroleh, karena pangkalnya berada di 0,0 dan ujung vektor U berada pada K, sehingga kita peroleh komponen vektor dari U
adalah sama dengan K, K, K. Sedangkan komponen vektor dari V juga pangkalnya berada di titik 0,0. Nah, ujungnya berada pada K, 0,0, maka komponen vektor V juga adalah K, 0,0. Jadi selanjutnya tinggal kita masukkan kembali pada rumusnya. Kita kembali pada rumus ini, maka U dot V adalah K dikali K, di sini adalah K kuadrat, plus K dikali 0, maka di sini akan menjadi 0, plus K dikali 0, maka juga adalah 0. Dibagi dengan norm U. Maka nanti norm U di sini adalah akan kita peroleh 3K kuadrat. Dikali dengan norm V, silahkan dihitung sendiri, maka akan kita peroleh K kuadrat, karena di sini dua komponennya adalah 0. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. Maka dari atas kita akan peroleh di sini K kuadrat dibagi dengan, kita akan dapatkan K kita akan peroleh di sini K kuadrat akar 3. Coba kita lihat di sini, kalau kita kalikan maka ini akan menjadi akar K pangkat 4, K kuadrat K pangkat 4 bisa keluar menjadi K kuadrat akar 3. Dari sini kita bisa coret dari atas dan bawah, sehingga kita peroleh cos theta sama dengan 1/3 akar 3. Dimana kalau kita hitung menggunakan kalkulator, dari cos theta sama dengan 1/3 akar 3, maka nanti akan kita peroleh di sini theta adalah sama dengan 54,74 derajat. Maka sudut theta di sini yang dibentuk antara U dan V adalah 54,74 derajat. Atau sudut yang dibentuk, atau kita kembali pada permasalahan awal, bahwa sudut yang dibangun antara diagonal ruang suatu kubus dengan salah satu rusuknya di sini theta, maka theta di sini adalah 54,74 derajat. Semoga ini dapat dipahami. Nah, kita telah menyelesaikan pembahasan hari ini sekilas mengenai dot product beserta beberapa contoh soalnya. Nah, untuk selanjutnya dapat dikerjakan sendiri, dicoba. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam mengenai dot product dan sudut yang dibangun antara dua vektor, maka dapat dikerjakan soal berikut. Jika saya punya P, di mana P merupakan sebuah vektor pada ruang 2 dimensi yang komponennya adalah 2, K, dan saya memiliki vektor yang lain Q yang juga berada pada ruang 2 dimensi dengan komponennya adalah 3,5. Tugasnya adalah dapatkan K sedemikian hingga A, P, dan Q sejajar. Kemudian yang B adalah P sedemikian hingga P dan Q ortogonal. Kemudian yang C adalah sudut antara P dan Q adalah 45 atau pi/4. Maka tentunya secara sederhana ini dapat kita langsung menggunakan rumus
yang sudah kita pelajari tadi, yaitu rumus cos theta sama dengan U dot P dibagi dengan norm U dikalikan dengan norm P. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kita dapat menggunakan rumus yang di sini. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau pada permasalahan ketiga, tinggal langsung dimasukkan. Dan Ya, kalau kita lihat yang A, maka ini sebenarnya tidak terlalu membingungkan. Kita cukup melihat bahwa di sini P dan Q adalah sejajar. Maka jika sejajar, maka maksudnya bagaimana? Maka theta yang dibangun adalah sama dengan 0 derajat. Sedangkan P dan Q ortogonal, maka theta yang dibentuk adalah 90 derajat. Sedangkan yang C sudutnya adalah 45. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya dan nanti akan dapat diperoleh berapakah nilai dari K. Silahkan dikerjakan. Sekian untuk materi kita pada hari ini, yaitu mengenai dot product atau perkalian dua buah vektor, yaitu dot product. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pertemuan pekan depan, masih pada perkalian vektor, yaitu tapi kita berpindah pada cross product. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.